siswa-siswi semua, bertemu lagi dengan saya Sir Akmal dalam acara Belajar TIK. Oke, dalam pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-6 ya, setelah small test ya, kita akan membahas bagaimana membuat simulasi jaringan internet ya. Yang kemarin kan membuat simulasi jaringan komputer. Nah, sekarang kita akan mentes bagaimana internet itu berjalan, bagaimana membuat simulasinya, bagaimana membuat teknologi-teknologi apa saja yang kita gunakan nantinya. Oke, langsung saja kita check it out. Oke, seperti biasa ya, seperti biasa kita buka langsung saja ke programnya. Kita akan membuka aplikasi yang namanya apa? Paket Tracer. Oke, mantap. Tetap semangat ya anak-anak ya. Jangan lupa makan, minum, ngopi ya. Pokoknya yang sehat-sehat saja ya, supaya kita terbebas dari corona. Oke, lanjut. Setelah kita buka Paket Tracer, langsung saja kita buat jaringan komputer seperti biasa ya. Saya kasih PC-nya 4. Oke. Komputernya 4 saja. Lalu kita kasih switch seperti biasa ya. Oke, kita kasih switch. Ini kita taruh di tengah seperti ini. Selanjutnya, nah kemarin kan kita belum mencoba router ya. Sekarang kita akan coba router. Oke. Router ini untuk jaringan yang lebih luas ya. Jadi kita kemarin kan LAN ya, hanya untuk satu kantor saja. Nah, sekarang kita membuat lebih ke luas, yaitu MAN atau WAN ya. Nah, yang di sini kita tes MAN saja. Oke. Nah, contoh di sini areanya saya buat di sini Riau. Oke. Nah, di sini Sumbar. Jadi antar kota ya. Oke, Sumatera Barat ya. Nah, setelah ini saya menggunakan server. Nah, misalnya server di sini saya kasih nama ya. Servernya Facebook ya, ada di Riau misalnya gitu ya. Misalnya, lalu server Google ada di Riau juga. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Selanjutnya saya kasih bentuk nah sekarang kita menggunakan DNS. Kita buat server terpisah, server DNS-nya, oke. Lalu yang terakhir kita buat DHCP. Nah, DHCP ini berguna untuk supaya IP kita bisa otomatis ya. Berarti Dynamic Host Control Protocol. Oke, DHCP ya. Nah, oke, selanjutnya langsung saja kita kasih berupa cabling dulu. Oke. Kita main kabel saja di sini ya. Main kabel saja. Seperti biasa kalau antar PC atau antar alat yang berbeda, kita menggunakan kabel berupa kabel ini ya, stripe ya. Nah, ini saya kasih di satu saja. Oke. Lalu kabel yang ini di nomor 2. Oke. Lalu yang ini di nomor ke routernya kita kasih nomor 24. Nah, kita fase Ethernetnya 0. Nah, nanti di routernya saya akan perlihatkan hardware-nya, bentuk hardware yang sebenarnya dari router. Ini juga ya, kita kasih seperti ini. Oke. Nah, ya. Nah, setelah itu untuk ke server. Oke, dari server saya kasih di switch saja. Oke, saya kasih dari 23. Oke. Lalu dari 22. Oke. Lalu dari sini. Lalu dari sini. Tidak kena. Oke. Nah, kalau ingin tahu di mana lubang colokannya, nah bisa di sini nih. Kita gerakkan mouse kita di sini, berarti dia di port 24 sama di port 0. Nah, ya, bisa dilihat di situ ya. Digerakkan mouse-nya ke sini, lalu muncul port-portnya di situ. Nah, nih kita ulang lagi ya. Nih. Iya. Nah, itu port 1 dan port 3. Nah, setelah kita kasih cabling, nah saya main di router dulu. Saya coba main di router dulu. Oke, bentuknya seperti ini. Saya zoom. Nah, bentuk router seperti ini ya.
Jadi ada colokan fast Ethernet ya, terus colokan-colokan yang lain ya. Yang penting kita kabel-kabel kita fast Ethernet. Nah, di sini di config. Nah, di sini di config ini ada settingan-settingan untuk IP fast Ethernet-nya, tempat colokan kabel UTP atau STP-nya ya. Oke, lanjut di CLI ini kita bentuknya command line ya, command line ya, interface. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa on off kan ya, on off kan routernya, jadi bisa kita putus atau sambungkan routernya lagi. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya memberikan IP. Nah, sebenarnya pelajaran IP ini sangat panjang, tapi untuk kalian sekedar tahu saja, jadi kita bahas IP untuk IP yang statik, tapi yang kelas C, kelasnya banyak ya, ada A, B, C, D, E ya. Nah, yang penting kita paham aja dulu bentuk simulasi jaringan internet yang kita coba atau kita pakai dalam keseharian kita. Nah, sekarang saya contoh, saya di sini saya kasih IP 10.10.10.0 yang di bagian router ini. Oke, yang di bagian fast Ethernet 0 saya kasih IP seperti itu. Lalu yang IP ini saya kasih IP di sebelahnya 192.168.0.10.1 contoh ya. Nah, ini bisa kalian modifikasi terserah nanti ya, coba-coba IP-nya. Tapi biasanya kalau di router IP-nya kita menggunakan teknik subnetting, jadi jangan sampai salah ya. Oke, ikuti saja saya dulu seperti ini. Nah, jadi di Riau kita menggunakan IP ini, di Sumbar kita menggunakan IP yang ini. Nah, jadi di sini saya setting dulu setelah menggunakan router. Oh ya, saya aktifkan dulu. Ini masih merah ya, masih merah. Cara mengaktifkannya berarti di IP yang ini berarti fast Ethernet 0. Saya kasih IP-nya 10.10.10.0. Oke. Lalu kita on kan dulu. Nah, jangan lupa di on, oke? Supaya dia kabelnya menyala ya, jaringannya tersambung, oke? Lalu yang di sebelahnya lagi di fast Ethernet 1, nah saya kasih IP 192.168.10.1, oke? Nah, jadi jaringan ini kita menggunakan ini dinyalakan dulu ya, di on kan dulu, oke? Dah. Selanjutnya, nah baru IP yang di sini kita mainkan ya. Nah, DHCP fungsinya seperti ini agar komputer kita ini IP-nya gampang kita setel menggunakan DHCP saja, jadi dia otomatis keluar IP-nya. Nah, cara pengaturannya kita membuat satu server DHCP, oke? Bentuknya seperti ini servernya, ini bentuk server ya. Nah, ada colokan fast Ethernet-nya juga, oke? Terus ada on off-nya juga seperti biasa ya. Ini bentuk server secara virtual ya. Secara aktual ya, bentuknya seperti ini. Kalau kalian ketemu alat yang sama. Nah, langsung saja kalau ingin mengatur DHCP cara seperti ini, kita ke config. Lalu, nah di sini server mempunyai HTTP. HTTP apa? Nah, protokol, ingat protokol jaringan internet HTTP, lalu TFTP ya, FTP ya, DNS ingat ya apa itu. Nah, sekarang kalau DHCP berarti kita fokus ke DHCP saja supaya alatnya tidak berjalan terlalu berat. Saya matikan HTTP-nya. Ini untuk browsing ya. DHCP-nya saya nyalakan, file transfernya saya matikan, DNS-nya saya matikan. Oke. Jadi kita bermain di DHCP. Nah, ingat kita menggunakan gateway atau alat penyambungnya ya, alat penyambungnya dengan IP seperti ini. Berarti saya isi gateway-nya menjadi 10.10.0. Nah, DNS-nya kita kasih IP yang ini ya. Tapi di IP yang ini saya kasih, tunggu ya, saya ulang lagi ya. Di sini saya kasih IP-nya 10.10.10.1. Oke. Lalu IP yang ini 10.10.10.2. Oke, kita ngelanjut aja ya dari gateway 10.10.10.3. Oke. Lalu yang ini 10.10.10.4. Nah, oke. Oke, lanjut. Selanjutnya kita kasih IP-nya.
Oke, ini pengetahuan saja ya. DNS, DHCP, dan Facebook, Google dan Facebook. Oke, berarti kita kasih dulu IP yang ini ya, sorry ya. Kita kasih dulu IP DHCP-nya, server DHCP-nya menjadi 10.10.10.1. Oke, subnetnya tinggal, nah ini kelas A ya. Nah, jadi seperti itu. Ada teknik subnetting, tapi itu pelajarannya agak berat. Jadi kita seperti simulasi biasa saja. Jadi kalian ikuti saja pengaturan yang saya buat. Oke. Nah, gateway-nya adalah IP yang ini. Oke, 10.10.10.0. Nah, selanjutnya, nah di DHCP saya kasih DNS servernya berupa ini. Ingat, DNS server untuk membuat nama ya, domain name ya, untuk buat nama dari Google dan Facebook agar bisa dilihat oleh diakses oleh komputer-komputer di luar jaringan yang lain. Oke. Nah, DNS servernya berupa IP 10.10.10.2. Oke, good. Nah, setelah kita setting DHCP, kita close dulu. Nah, lalu kita atur ini ya. Tapi kalau ingin tahu caranya supaya DHCP-nya keluar seperti ini ya, kita ke IP configuration, lalu di PC ini ya, di PC 0, lalu kita DHCP, klik DHCP. Nah, di sini dia otomatis ya, langsung dapat ya, berupa IP ya, subnet mask, default gateway sama DNS servernya. Nah, ini nanti kita setting pas terakhir saja. Oke, kita kosongkan dulu. Nah, itu maksud dari fungsi dari server DHCP. Nah, server DNS kita atur dulu IP-nya. Oke, 10.10.10.2. Oke. Lalu gateway-nya seperti tadi 10.10.10.0, gateway dari router ya. Lalu, nah di sini kan DNS, berarti HTTP-nya, service-nya kita matikan, DHCP kita matikan, file transfer protokolnya matikan. Nah, DNS-nya kita setting. Nah, DNS misalnya di sini saya ingin mengakses Google. Jadi kalau kalian di browser nanti tinggal ketik google.com. Saya setting dulu domain name-nya ya. Lalu IP address-nya saya setting berarti 10.10.10.3. Nah, di sini kita kasih nilai 3, IP-nya 3. Oke. Lalu satu lagi facebook.com, atau kita bisa buat www.facebook.com ya. Oke, supaya lisensinya ada gitu ya. Lalu IP address-nya 10.10.10.4. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, berarti DNS-nya sudah kita setting ya. IP-nya penambahan yang ini ya. Lalu IP DNS-nya servernya yang ini. Nah, oke, lanjut ke Google. Nah, di Google kita setting dulu IP-nya 10.10.10.3. Oke. Gateway-nya jangan lupa 10.10.10.0. Nah, langsung berarti kita bermain di browser HTTP. Jadi ini untuk browser Google ya, untuk server Google-nya kita setting di HTTP. Nah, di sini saya misalnya saya buka ini ya, nanti keluar mirip misalnya seperti itu. Nah, Google ini ya, loh kok seperti ini Google-nya ya, Google Chrome biasa. Oh, ini berbahaya ini. Nggak apa-apa lah ya, kita setting ini. Saya more tools dulu, terus developer tool. Nah, saya copy isi dari yang ini. Oke, saya copy saja semuanya. Sorry, dia pakai inilah ya, bukan di sini tapi di sini. View page source. Oke, lalu Ctrl A, saya copy. Nah, saya paste di sini. Nah, hasilnya kayak mana nanti ya, kita tes nanti ya. Oke. Google ya, kita tes Google. Setelah kita HTTP-nya kita atur, lalu DHCP-nya kita off-kan, file transfer kita off-kan, lalu DNS-nya kita off-kan. Nah, seperti itu. Oke. Google telah kita setting HTTP-nya seperti ini. Nah, kita copy paste saja tadi yang bentuk Google seperti biasanya ya. Lalu yang Facebook lagi. Nah, Facebook seperti biasa tadi kita kasih IP dulu. .4. Oke, gateway-nya berarti .0. Nah, lalu yang lain DHCP-nya kita matikan.
file transfer protokol kita matikan, DNS-nya kita matikan, tinggal HTTP saja. Nah, ini kita isi saja seperti ini. Ini halaman Facebook. Ya. Tutup center. Nah, kalau kalian nanti belajar HTML, nah nanti kalian pasti tahu ini fungsinya apa. Oke? Good, lanjut. IP sudah, HTTP sudah, DHCP sudah. Oke. Setelah semuanya selesai, nah terakhir kita setting IP yang ini, tinggal komputer ini kita DHCP saja. Isi nolnya kita DHCP saja. Oke. Nah, ketemu langsung IP-nya dengan DNS yang ini. IP gateway-nya yang ini. Nah, IP yang ini terserah dari DHCP-nya mengatur dari ini ya. Tapi ini IP-nya kita tes dulu, Kalau gagal berarti kita tes lagi, kita edit lagi DHCP. Oke, saya coba. Oke, sukses. Ke sini, sukses. Kita tes paket ya, ngirim paket di sini. Oke, sukses semua ya. Tinggal yang Facebook. Nah, setelah sukses kita tes. Ya, kita tes di browser. Tinggal kita buka browser. Lalu kita ketik di sini google.com. Apa yang terjadi? Kita go. Nah, muncul seperti ini. Ini halaman Google sebenarnya ya, tapi tadi kan pakai background ya. Nah, sekarang kan seperti ini. Nah, inilah muncul halaman Google ya. Lalu halaman Facebook. Oke. Tadi kita menggunakan www.facebook.com. Nah, ini halaman Facebook. Nah, seperti itu. Jadi muncullah halaman browser yang biasa kita akses setiap hari. Nah, seperti itulah setting dari IP untuk server dan jaringan yang sama. Oke. Selanjutnya di sini kita tes juga. Kita kasih IP dulu DHCP-nya. Nah, oke. Setelah itu kita tes browsing. Kita tes browsing Facebook ya. Oke, Facebook tadi www.facebook.com. Nah, muncul ya. Nah, seperti itu. Atau saya kasih setting halamannya background color-nya ya. Oke. Kita kasih BG color sama dengan blue misalnya ya, blue misalnya. Nah, hasilnya seperti apa? Oke, kita tes. Kalau kalian belajar ini nanti ya, belajar HTML pasti nanti paham ya untuk membuat seperti itu. Oke? Loh, nggak keluar ya, berarti BG color-nya nggak aktif di sini ya. Nah, apa-apa ya. Yang penting kalian bisa mengakses halaman dari Facebook-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Berarti yang untuk yang ini lagi ya. Nah, yang untuk yang ini tinggal kita kasih IP seperti ini. Di sini saya taruh. Oke. Komputer yang ini saya kasih IP. Ya, ini saya manual saja ya. Kita tes manual 192.168.10.2. Karena yang ini udah dipakai ya, yang satu. Oke, saya kasih yang 2. Lalu gateway-nya seperti biasa 192.168.10.1 gateway dari router. Nah, DNS-nya adalah yang ini. Nah, 10.10.10.2. Oke. Setelah kita kasih IP, kita tes ngirim paket berhasil atau tidak. Oke, masih in progress pilot. Kita tes sekali lagi. Sukses. Nah, berarti kita inilah ya penstabilan jaringan ya. Oke. Lalu saya tes dulu. Saya tes lagi Google tadi ya, kita tes sukses ya. Berarti saya buka dulu google.com. Tinggal di go. Oke, belum jalan. Nah, baru masuk. Berarti dari sumber kita bisa mengakses Google di sini di Riau. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu IP yang ini saya kasih juga. Kita statik saja lah ya. Oke, 168.10.3. Tadi udah ya 123, berarti yang ini 3 lagi ya. Oke, gateway-nya titik 10.1. Nah, DNS-nya berarti 10.10.10.2. Oke, yang ini ya. Oke. Lanjut, langsung saja kita tes paket. Nah, sukses ke Google ya. Ke Facebook bisa nggak ya? In progress, failed ya. Kita tes sekali lagi. Sukses. Nah, berarti tinggal kita akses di browser facebook.com ya. Nah, seperti itu. Tinggal kita go. Nah, ini halaman Facebook. Terbuka ya.
terbuka. Oke, berarti di semua jaringan konsepnya seperti itu. Oke, konsepnya seperti itu. Tapi kalau di HCP saya ingin share komputer yang ini, kita di HCP aja. Boleh. Kita pakai yang otomatis saja boleh. Tinggal kita tambahkan di sini. Lalu saya buat IP-nya dulu. Kita di HCP 2 namanya ya. DHCP2. Oke. Nah, DHCP ini kita setting dulu IP-nya mengikuti IP dari routernya, jaringannya ya. 168.10. Saya kasih aja di sini 100. Oke. Pokoknya di luar yang tadi ya. Nah, gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Selanjutnya di config berarti kita isi yang mana? HTTP, DHCP, TTP, DNS, DHCP. Mantap. Oke. Berarti kita kasih default gateway-nya adalah 192.168.10.1. Nah, DNS-nya adalah yang ini 10.10.10.2. Oke, ya. HTTP-nya kita matikan, file transfernya juga, DNS-nya juga. Oke. Nah, berarti saya koneksikan jaringannya dulu. Ya, kita tunggu sampai berhasil. Oke. Lalu di sini kita IP-nya kita DHCP-kan saja, tapi kita nolkan dulu ya. Sampai servernya terkoneksi. Itu kan masih ini ya, masih ungu ya, apa sih? Oranye ya, ini oranye. Oke, kita tunggu dia sampai hijau. Setelah itu baru kita setting dia DHCP ya. Nah, dari gambar seperti ini, dari simulasi seperti ini kalian sudah paham ya. Misalnya dia di luar kota atau di luar benua. Nah, kalau di luar benua pasti routernya banyak ya, atau alat-alat penghubung lain yang lebih besar banyak ya. Nah, seperti itu konsepnya. Lalu, ini udah ada ya. Tinggal kita DHCP saja. Oke, sukses. DHCP yang PC yang ini, PC yang ketiga lagi kita DHCP saja. Nah, oke, setelah selesai kita tes sukses ya. Berarti saya ngakses lagi, coba ngakses google.com ya. Go ya. Nah, muncul seperti ini. Oke. Nah, seperti itulah gambaran simulasi dari jaringan internet yang kita alami atau kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mengerti? Kalau tidak mengerti tinggal tanya saja ke saya melalui aplikasi Edmodo atau bisa dari WA melalui wali kelas kalian masing-masing. Oke, sip. Bertemu lagi dengan saya nanti di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa, tetap mandi pagi ya, jangan lupa, dan tetap menjaga makanan supaya agar kalian lebih sehat. Oke, sampai bertemu lagi. Dadah.